والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. من وسائل المقصد الأول الثاني كثرة ذكر الآخرة وما فيها وجزاء الأعمال. الثالث ترديد قصص الأنبياء والصحابة والصالحين. والرابع تكرير الكلام عليهم أن الدين أعظم ما أوتوا وأجل ما تكرم الله به على عباده وأن عليه تترتب سعادة الآباد والفوز بالدرجات والنجاة من النار وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. Masih membahas dari tujuan atau perantara tujuan yang pertama. Kalau yang lalu seorang santri, seorang murid harus terus melihat tanda-tanda pengagungan kepada agama di setiap kata, perbuatan, dan halnya guru. Seorang santri itu ketika melihat guru, bagaimana mereka meluangkan banyak waktunya untuk mengajar dari tempat ke tempat, dari jam ke jam, itu sudah menjadi pelajaran penting bagi seorang murid atau santri yang dilihat dari gurunya. Karena banyak murid atau santri itu terkadang tidak memerhatikan hal tersebut. Yang diingatnya dari seorang guru itu kalau marah, dan tidak pernah memikirkan kenapa kok marah. Yang dipikirkan apa? Hanya marahnya. Kadang membuat dia nggak betah, nggak kerasan. Kenapa? Gurunya selalu marah. Tidak pernah seorang santri itu atau murid itu memikirkan kenapa gurunya kok marah. Lah marahnya guru itu tidak lain bukan karena dirinya, tapi bagaimana murid tadi itu diajarkan tapi kok belum mengerti tentang agungnya, besarnya ilmu ini untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah yang membuat akhirnya guru marah, tapi seorang santri tidak pernah melihatnya. Alasan kenapa marahnya, yang dilihat hanya marah-marahnya. Lah pelajaran yang lalu itu kita diperintahkan untuk melihat-lihat guru itu, waktunya, hari-harinya itu penuh atau lebih banyak untuk mengajar.
Bahkan bisa dikatakan mengajar santri lebih banyak daripada mengajar keluarganya sendiri. Terkadang yang diajarkan di tempatnya itu atau di rumahnya dengan yang diajarkan di luar masih banyak yang diajarkan di luar daripada di rumah. Itu sebuah gambaran. Karena itu kita di sini diperintahkan untuk apa? Untuk memerhatikan kata-katanya, untuk memerhatikan perbuatannya, untuk memerhatikan halnya. Kenapa? Hasilnya, ya, hasilnya dengan memerhatikan itu akan tumbuh, ya, di dalam hati kita ketika mengingat Allah, khususnya rasa ta'zim dan cinta. Karena itu kita sendiri ini ketika melihat akan tumbuh. Kemudian sebutlah nama-nama Allah, namanya para nabi, para rasul, para aulia atau orang-orang yang soleh, bahkan guru itu dengan kata-kata ta'zim dan penghormatan. Itu pembahasan kita yang lalu. Daripada perantara untuk mendapatkan tujuan yang pertama, yaitu menanamkan pengagungan agama di hati para santri atau pelajar. Yang kedua, perantara untuk menumbuhkan pengagungan agama di dalam hati para santri itu apa? Kathratu dzikril akhirah. Sering, selalu mengingat, menyebutkan akhirat. Wa ma fiha, dan semua apa yang ada di akhirat. Azab, sirat, haud, ya, dan lain sebagainya. Wa jazaa'il a'mal, balasan daripada amal perbuatan. Mengingat akhirat itu penting. Bahkan segala sesuatu yang dijadikan dapat mengingat akhirat itu malah disunahkan oleh Nabi. Seperti apa coba? Hah? Ziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur disunahkan enggak? Disunahkan oleh Rasulullah. Dianjurkan. Walaupun pernah dilarang. Katanya Nabi, kuntu nahaitukum anhu. Dulu aku melarang kalian daripada ziarah kubur itu. Nah, dilarang oleh Nabi karena apa? Melihat banyak orang yang belum mengerti cara berziarah, akhirnya melakukan kesalahan dalam berziarah. Nah, ibarat orang itu mu'alaf, durung ngerti apa-apa, belum banyak tahu. Ziarah salah, dilarang dulu sama Nabi. Setelah mereka sudah banyak mengerti, sudah banyak tahu bagaimana ziarah, caranya dan lain sebagainya, diperintahkan oleh Rasulullah. Nabi pun menyebutkan kenapa diperintahkan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Lah kenapa kok disuruh terus menyebut akhirat? Disuruh terus mengingat akhirat? Karena itu adalah tempat yang asli. Berarti dunia ini apa? Tempat singgah, transit, atau kalau kita perjalanan darat itu rest area. Kita berhenti di rest area untuk apa? Nginep, bangun rumah. Hah? Enggak, kita berhenti di rest area paling untuk apa? Buang air kecil, sholat, makan, minum, ngilangkan ngantuk, ngilangkan capek. Setelah itu jalan lagi, karena tujuan kita bukan rest area. Sama dengan dunia, orang ini kadang lupa, dianggap dunia adalah tempatnya, dianggap tempatnya, lupa dia. Tujuan Allah menciptakannya lupa. Apa tujuan Allah menciptakan? Hah?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya Allah itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Tapi berjalannya kita hidup di atas dunia, lupa tujuan itu. Kalau liburan, saya nggak tanya orang yang di luar ini, anak pondok, anak santri. Kalau liburan 3 hari kan liburannya kemarin, 10 hari, ya, 10 hari. Wiridnya banyak berkurang nggak? Yang biasa di sini dibaca nggak di rumah? Hah? Dibaca, 1-2 orang baca, cuplikan tapi depannya tok sama belakangnya. Terus antara itu ditinggalkan. Sholat berjamaahnya, selalu sholat berjamaah. Iya, Jumatan. Kalau nggak Jumatan, sholat sendiri. Kadang sholat berjamaah sesekali. Kemudian kitabnya yang dipelajari selama beberapa bulan di pondok dipegang. Seperti Al-Quran, ketemunya Ramadan baru dicekel kan gitu, orang-orang di kampung-kampung itu kan gitu, baru dipegang Al-Quran Ramadan. Kalau nggak Ramadan nggak dipegang. Sama kalau di pondok dipegang kitabnya, kalau di rumah nggak dipegang. Apa yang dipegang? Bangun tidur sampai tidur lagi yang dipegang HP dan yang lain sebagainya. Isi terus, top up terus, top up terus akhirnya. Iya kan? Nah, kenapa lupa ini? Ketika liburan lupa, lalai. Sama dengan kita ketika hidup di atas dunia ini, ketika hidup lalai kita. Lah karena itu khususnya para pelajar, para santri itu, kenapa kok dianjurkan untuk selalu diingatkan akhirat agar ingat, agar selalu teringat dalam pikirannya hidup kita ini bukan dunia tapi akhirat. Hidup kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Karena itu ada sebuah qasidah yang mengatakan apa? Dunia kama hilil dunya ka laisa lil magar wa inna ma hilil mamar. Dunia itu bukan tempat untuk tinggal, hanya saja dunia itu tempat untuk lewat. Nah, karena itu seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Tahu orang asing? Kita kalau ke Mekah, Madinah, orang asing atau bukan? Orang asing. Masa ketika kita berangkat untuk umroh atau haji bawa semua yang kita miliki, sertifikat rumah, sertifikat tanah, BPKB mobil, motor, STNK-nya, perhiasan, uang, dibawa semua? Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Yang diperlukan. Pakaian yang diperlukan, perhiasan yang dipakai, duit secukupnya. Kenapa? Kita di sana orang asing. Lah orang asing itu akan tinggal selamanya di sana apa akan kembali? Kembali. Sama dengan kita. Kita di dunia ini seperti orang asing. Akan kembali. Kemana? Akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita akan kembali. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengingatkan. Wa annakum la turja'un. Apakah kalian mengira, menyangka akan tidak kembali? Enggak, kita akan kembali. Tapi kan kita lupa. Dengan kelalaian hidup ini lupa kita. Atau yang lebih lagi katanya Rasulullah, au abiru sabil. Orang yang abir sabil, lewat. Orang yang hanya sekedar lewat.
Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita mau dari rumah ke depan, misalnya ini, mau dari rumah ke rumah, nggak mungkin kita bawa banyak-banyak. Bahkan mungkin yang kita banyak hanya sangat sedikit, minim. Kenapa? Kita akan kembali. Sama dengan itu kita di dunia. Ambillah dari dunia sebagian. Bukan jangan dikuasai dunia, tapi ambillah dari dunia sebagian. Nah, selebihnya tinggalkan. Kenapa? Bukan tempat kita. Karena itu diingatkan, selalu untuk diingatkan akhirat. Kenapa? Akhirat yang paling indah. Allah pilihkan akhirat untuk Nabi Muhammad. Iya kan? Dipilihkan enggak Allah? Apa Nabi Muhammad oleh Allah? Apa yang dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad? Dunia apa akhirat? Hah? Akhirat kan? Benar akhirat. Hah? Akhirat yang dipilihkan. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman apa? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh wahai Muhammad, akhirat itu lebih baik bagimu minal ula daripada dunia. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Nah, karena itu supaya kita dapat mengagungkan agama, yang ada dalam pikiran kita, hati kita tidak ada kecuali akhirat, bukan dunia. Karena itu untuk mewujudkan pengagungan agama dalam hati, bagaimana akhirat lebih ia utamakan daripada dunia. Akhirat lebih dia pilih daripada dunia. Kira-kira kalau kita milih akhirat lebih menyenangkan atau enggak? Gambaran yang ada dalam pikiran. Kalau orang dipenuhi nafsu atau dipenuhi cinta dunia dalam dirinya, pasti milih dunia. Sekarang saya mau tanya, pernah enggak dengar dari omongan keluarga atau tetangga atau orang lain yang ngomong misalnya, lek anakmu mondok kati mangan opo nggo? Pernah enggak? Pernah dengar? Hah? Pernah ya? Pernah ya? Ada orang yang ngomong, kalau mondok nanti ngasih makan apa? Artinya apa? Kalau mondok mana bisa kerja nanti? Padahal masa kita bisa makan itu dari di luar pondok? Enggak. Banyak orang yang mondok hasilnya lebih menyenangkan daripada yang nggak mondok, walaupun punya titel, tapi lebih menyenangkan. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan sesuatu untuk akhiratnya daripada dunianya. Mungkin pernah dibahas oleh Habib Khalid dalam kitab Manhajus Sawi. Nabi Sulaiman dikasih pilihan oleh Allah. Ada 3 pilihan dari Allah ini. Ilmu, harta, kerajaan. Dikasih 3 pilihan. Kalau kita yang dikasih 3 pilihan, yang nomor 1 pasti nggak kita pilih, wis. Ilmu nggak kita pilih, nggak akan kita pilih. Tinggal 2 pilihan kita, kerajaan atau kalau kita yang dikasih pilihan. Tapi karena Nabi Sulaiman yang dikasih pilihan, ilmu, kerajaan, harta. Nabi Sulaiman milih ilmu, nggak milih harta, nggak milih kerajaan. Akhirnya Nabi Sulaiman punya kerajaan enggak? Hah? Ya. Punya harta enggak?
Dapat dengan apa? Ilmu. Yang dipilih ilmu, tapi dua-duanya akhirnya ikut. Sesuai apa yang dikatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi wa man aradahuma fa alaihi. Kuncinya ilmu. Kuncinya adalah ilmu. Lah karena itu untuk menumbuhkan, mau nggak mau harus selalu diingatkan akhirat. Akhirat kita akhirat. Kemudian apa yang ada di akhirat? Di antara yang ada di akhirat yang sangat mengerikan itu apa? Sirat. Sirat itu apa? Jembatan. Lah jembatannya gimana? Jembatannya gimana? Jembatannya di bawahnya bukan kali. Bukan kali. Tapi di bawahnya apa? Neraka. Di bawahnya adalah neraka. Kemudian jembatannya lebar. Jembatannya lebar? Enggak. Jembatannya itu apa? Jembatannya itu adakku minasya'rah. Lebih kecil, lebih tipis dari sehelai rambut. Sehelai satu rambut tipis enggak? Ini dikatakan lebih tipis. Bahkan ada yang mengatakan satu rambut itu dibagi 7. Satu rambut dibagi 7. Tipisnya seperti itu. Kita kalau naik tembok itu mungkin lebarnya 20 cm. Naik tembok. Ngeri enggak? Ketinggian 2 meter misalnya. Ngeri enggak kita? Jalan ngeri. Ngasih keimbangan. Padahal 20 cm. Lebih besar sedikit aja sudah. Kalau di atas kita ngeri. Apalagi ini cuma sehelai rambut. Sudah kecil, ahaddu minas saif. Lebih tajam dari pedang. Lah mau enggak mau semua orang akan melewatinya. Enggak ada yang enggak ngelewati, semuanya ngelewati. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Tidak ada satupun daripada kalian pasti, kecuali pasti akan melewatinya. Mau enggak mau kita enggak bisa menghindar. Mau enggak mau kita lewat sirat itu. Karena di sana surga. Ini jalan satu-satunya, enggak ada jalan tikus lainnya. Enggak ada jalur alternatif lainnya. Wis ini tok wis dalane. Kalau kita mau ke Madura sekarang ada 2 jalan. Ada lewat Kamal, Perak, berarti kita nyebrang lewat kaki feri atau jembatan Suramadu. Itu kalau yang dari Surabaya dari sini. Tapi kalau ini nggak ada jalan lain. Kalau mau ke surga ya mau nggak mau lewat sirat ini. Sekarang mau masuk surga enggak? Gimana mau masuk surga? Satu jembatan itu toh. Sekarang kalau kita mikir, kira-kira bisa selamat? Rambutnya Mr. Limbat. Satu dijebol, yang tebel. Kita kira-kira ini dipasang dari ujung sini ke ujung sini, kita lewat latihan. Kapan isoe? Kan tebel itu. Atau tampar yang di kapal-kapal itu besar-besar, tampar itu tali itu. Taruh, coba lationo. Kapan kira-kira isoe? Itu besar, ini tipis dan tajam. Bawa neraka jahanam. Berarti lek lu kurang di neraka. Kita mau nggak mau harus melewati. Loh, itu yang ada di akhirat. Kalau mau masuk surga jalannya itu. Tapi orang yang melewatinya macam-macam. Ada yang melewatinya itu kedipan mata sampai. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin kencang. Ada yang lari. Ada yang jalan, ada yang bahkan sampai apa? Seperti tentara itu. Ada yang sampai gelandutan.
Tergantung amalnya semuanya itu. Tergantung amalnya di atas dunia. Nah itu ketika kita selalu diingatkan akan apa? Mengembalikan kita untuk mengagungkan semua apa yang ada dalam agama ini. Nggak meremehkan, nggak merendahkan. Kalau orang nggak tahu itu akhirnya meremehkan. Orang yang kurang ngerti, kurang paham akan meremehkan. Tapi kalau dia tahu, dia nggak akan mungkin tahu hukumannya misalnya. Rakyat biasa kalau melakukan ini, kalau melakukan itu tahu hukumannya. Kira-kira berani dia? Kalaupun berani itu sudah kenapa? Mungkin sudah melampaui batas. Kenapa? Dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, dia kan berani. Wong dia nggak ngerti. Lah karena itu selalu untuk diingat. Kemudian wa jazaul amal. Itu salah satunya itu. Salah satunya yang ada di akhirat. Tapi masih banyak yang ada di akhirat. Tentunya daripada neraka, azabnya dan yang lain sebagainya. Kemudian wa jazaul amal, balasan daripada amal. Gampangannya kalau amal baik ini loh balasannya. Kalau amal buruk ini balasannya. Amal baik rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Amal buruk azabnya Allah, murkanya Allah, nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kedua. Untuk apa? Untuk menumbuhkan pengagungan dalam hati pelajar atau santri. Yang ketiga, tardidu qasasil anbiya was sahabah salihin, mengulang-ulang cerita para nabi, para sahabat, para solihin. Cerita itu penting. Kenapa kok penting? Karena itu diantara resep kita bisa kuat, bisa mantap dalam mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Puncaknya Nabi Muhammad ini langsung ini Nabi Muhammad. Tapi kita kalau cerita Nabi Muhammad kejauhan. Tapi perlu, bukan nggak perlu. Makanya di situ ada solihin. Kenapa? Karena para solihin itu mereka adalah orang-orang yang menjalankan kehidupannya mengikuti, meneladani Nabi Muhammad. Lah kita perlu selalu mengulang-ulang cerita para solihin agar apa? Agar kita memiliki kekuatan, support, semangat dalam mengikuti jejaknya. Karena terkadang kita ini menganggap nggak mampu, menganggap nggak bisa untuk mengikuti, meneladani orang-orang soleh. Padahal semua orang bisa. Bukan hanya guru kita yang bisa, atau gurunya guru kita yang bisa, tapi kita pun juga bisa seperti guru kita. Kita pun juga bisa seperti gurunya guru kita. Bisa. Lah bagaimana kita bisa menjalankan? Yaitu dengan selalu mendengarkan cerita-ceritanya orang-orang soleh, kita bisa kuat, bisa punya semangat untuk mengikuti. Adalah Habib Abdurrahman As-Segaf menghatamkan Al-Quran dalam satu hari satu malam itu 8 kali. 4 pagi, 4 malam. Nah. Lah kita kalau mau ngikuti bisa enggak? Hah? Kita pasti sudah pesimis. Tak iso. Enggak bisa. Bukan enggak bisa, bisa. Setelah zaman beliau, mungkin beberapa keturunan setelahnya, itu pernah ada beberapa ulama gitu sedang duduk santai ngobrol cerita tentang ulama-ulama terdahulu. Ini gini, ini gitu, ini gini, termasuk yang diceritakan adalah Habib Abdurrahman Segaf yang menghatamkan dalam satu hari satu malam 8
kali. Lah di antara yang mendengarkan tersebut punya keinginan ingin mengikuti Habib Abdurrahman Segaf. Nyoba dia. Bisa sehari sekali. Nyoba lagi sehari 2. Dicoba sehari, dicoba sehari 4 kali sampai 8 kali. Dicoba terus sampai dia bisa lebih dari Habib Abdurrahman Segaf. Bisa sampai lebih. Nah itu menunjukkan apa? Kita bisa seperti guru kita, bahkan lebih dari guru kita. Tapi kita semangatnya apa? Untuk bisa meneladani, ya ceritanya mereka. Ceritanya orang-orang soleh ini yang di zaman kita atau yang di atas zaman kita, itu yang bisa memberikan support. Kalau kita nggak tahu ceritanya atau diceritakan, tapi kemudian kita menganggap kok iso yo, tapi nggak nyoba, ya nggak iso. Cobaan disi. Gagal jangan mundur. Nggak iso aku tak coba, nggak iso. Nyoba ping piro? Sepisan. Sepeda nih loh, arek belajar sepeda, masuk sepisan nyoba sekali tiba. Kemudian wis ndak iso aku ndak iso. Ya selamanya ndak bisa. Tapi dia nyoba lagi ndak? Nyoba lagi. Akhirnya apa nih? Bisa. Bisanya sekedar sepedaan, cul-culan iso. Kan gitu ya. Sampai cul-culan dia bisa. Bahkan bukan hanya cul-culan, standing dia bisa. Setelah itu bukan hanya standing, angkat ban belakang pun dia bisa. Setelah itu bukan hanya ban belakang, dia angkat depannya sambil muter-muter bisa. Kan gitu ya. Dari mana bisanya? Sekali nyoba langsung bisa. Itu hasil berulang kali baru dia bisa. Nggak bisa sekali langsung. Kita nyoba sekali wis mundur. Nggak iso. Ini sekali, coba terus, baru bisa. Karena itu perlu diulang-ulang ceritanya para nabi, para rasul, sabarnya. Nah, saya mau tanya sekarang, Nabi Muhammad bisa lebih sabar daripada para rasul yang lainnya dari mana? Hah? Diceritakan oleh Allah tentang nabi-nabi terdahulu. Hah? Kan diceritakan, min amba'ir rusuli ma nuthabbitu fuadak. Diceritakan oleh Allah cerita para rasul. Gunanya apa? Untuk memantapkan hatimu. Itu tujuannya Allah menceritakan, memantapkan hatimu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad lebih siap menghadapi gangguan, ya, hinaan, cacian, ya, fitnahan daripada nabi-nabi sebelumnya. Karena itu nabi-nabi sebelumnya ada yang nggak tahan. Nabi Nuh tahan, tapi setelahnya nggak tahan Nabi Nuh. Akhirnya apa? Mohon kepada Allah. Akhirnya apa? Dibinasakan umatnya. Dibinasakan kecuali yang ikut dengan Nabi Nuh. Nabi ini, Nabi itu nggak tahan. Tapi Nabi Muhammad diceritakan, Nabi Nuh seperti ini, Nabi Ibrahim seperti ini, Nabi Adam seperti ini, diceritakan. Akhirnya apa? Nabi Muhammad lebih siaga, lebih kuat di dalam menghadapi. Karena apa? Tahu nanti bakal gini, bakal gitu. Nabi Muhammad sudah siap. Karena itu Nabi Muhammad menjadi apa? Menjadi paling afdolnya ulul azmi. Gangguannya lebih hebat, tapi lebih kuat daripada yang sebelum-sebelumnya. Diceritakan oleh Allah. Lah kita juga gitu. Bagaimana kiai fulan, bagaimana ulama fulan, bagaimana orang soleh fulan ini yang gini yang gini, mujahadahnya dan lain-lain sebagainya. Lah itu apa? Dapat menguatkan kita. Apalagi yang dekat dengan zaman kita. Yang di atas kita zamannya, nah itu bisa lebih menguatkan kita. Kenapa? Belum jauh. Ya, kehidupannya pun hampir sama dengan kehidupan kita, tapi dia berhasil. Lah itu perlunya diulang-ulang. Diulang-ulang. Makanya tardid gososil ambia, pengulangan atau diulang-ulang cerita para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh.
Ya mudah-mudahan 2 poin ini bisa menambah kekuatan kita untuk menegakkan dan mengagungkan agama dalam hati kita, dalam kehidupan kita, dan juga dalam lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.